Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan tentang cara membuat kefir susu sapi ya. Jadi kefir susu sapi itu adalah kefir yang terbuat dari susu sapi yang difermentasi dengan bibit kefir grain ya. Nah ini bibit kefir grainnya ya. Jadi kalau biasanya kelihatan granul-granulnya, ini tidak terlihat karena direndam dengan susu segar ini ya. Jadi masih direndam dengan susu segar, jadi nggak kelihatan butiran grainnya ya. Kelihatan sangat kental. Nah kalau sudah mengental seperti ini, berarti ini laktosa susu dalam susu segarnya ini udah habis. Biasanya kan kita saring dulu. Biasanya si grain ini yang masih berlumuran susu rendaman yang sudah menjadi kerd disaring, kemudian grainnya dicuci dan baru difermentasikan. Nah timbul pertanyaan, Mang kalau misalkan susu rendamannya udah menggumpal bersama grainnya, itu tidak dicuci dulu, bagaimana? Boleh nggak langsung difermentasikan ke susu? Nah Mamang jawab di dalam YouTube aja di sini ya, boleh, silakan, nggak apa-apa. Karena di dalam susu ini pun ini dia kan kalau difermentasikan ulang, second fermentasi disuruh ulang, dia bisa menjadi susu kefir kan. Jadi daripada misalkan kita repot-repot ya sudah nggak apa-apa, asal tercium aroma tape, kemudian rasanya asam segar dan sudah menggumpal seperti ini, dia layak untuk dijadikan bibit kefir yang susu kefirnya itu juga. Jadi ya sudah, susu rendamannya ini yang sudah menggumpal menjadi kerd dan grainnya kita langsung aja fermentasikan ke susu segar ya. Dalam kali ini yaitu mau difermentasikan ke susu sapi. Tetapi misalkan kalau mau dicuci juga ya tidak apa-apa, silakan ya. Jadi boleh dengan kerdnya langsung difermentasikan ke susu segar, atau mau disaring dulu misalkan hanya grainnya saja yang difermentasikan juga boleh, silakan, nggak apa-apa ya. Nah susu sapinya itu bisa menggunakan susu sapi segar murni, atau bisa juga menggunakan susu sapi segar pasteurisasi, atau boleh juga menggunakan susu sapi segar UHT ya. Jadi yang dimaksud dengan susu sapi segar itu yaitu susu sapi yang cair ya. Nah susu sapi yang cair ini ada yang masih murni dan akan pernah langsung difermentasi, ada juga yang sudah dipasteurisasi, ada juga yang UHT ya. Hanya memang sarankan suhunya kalau mau dipasteurisasi misalkan itu harus diturunkan lagi suhunya setelah dipanaskan, dimasak. Misalkan pasteurisasi itu kan 60-70 derajat Celcius. Nah setelah mencapai suhu itu kemudian didinginkan dengan segera. Cara menurunkan suhunya itu bisa dengan cara direndam air es. Nah kalau yang cara manual, cara mendinginkannya itu bisa saja setelah dimasak langsung direndam dalam air es supaya cepat dingin, cepat turun suhunya. Nah kalau suhunya sudah turun ke 30 derajat Celcius baru bisa difermentasi dengan bibit kefir grain ya. Kalau masih panas-panas difermentasi dengan bibit kefir grain, itu malah jadi mati nanti bibit kefir grainnya, bukan jadi susu kefir ya. Nah untuk saat ini Mamang akan menjelaskan tentang cara membuat kefir susu sapi dari susu sapi segar UHT ya. Nah untuk cara pembuatannya silakan teman-teman bisa menyaksikan tayangan berikut ini. Bahannya cukup 2 saja. Yang pertama adalah susu UHT full cream ya, harus yang original, yang tanpa perasa ya, jadi yang tawar. Kemudian bahan yang kedua adalah ini bibit kefir grain ya. Bibit kefir grainnya sebanyak 50 gram, susu UHT full creamnya yang tawar sebanyak 1 liter ya. Jadi untuk pembuatannya itu hanya cukup 2 bahan saja. Kemudian kedua bahan ini kita masukkan ke dalam toples atau fermentor ya, yang kaca atau yang plastik food grade ya. Nah, setelah dimasukkan kedua bahan ini ke dalam toples, kemudian diaduk dan ditutup rapat, disimpan di suhu ruang selama 24 jam. Boleh dimasukkan ke lemari khusus misalkan, atau di suhu ruang disimpan begini saja juga mampu, dan itu memfermentasi susu dengan baik ya. Nah nanti setelah 24 jam kita amati toplesnya. Kalau susu yang asalnya cair sudah nampak menjadi menggumpal ya, terlihat lebih
kental, itu tandanya laktosa susu sudah dimakan oleh probiotik kefir dan diubah menjadi bakteri asam laktat yang kaya dengan probiotik ya, probiotik kefir. Nah, itu sudah jadi susu kefir. Nah, karena masih ada grain di dalamnya, silakan bisa diaduk saja dulu, kemudian disaring ya, boleh menggunakan saringan stainless atau saringan plastik. Jadi setelah 24 jam, setelah terlihat mengental, diaduk dan disaring. Setelah disaring, grainnya nanti dimasukkan ke dalam toples dan disimpan di dalam kulkas atau chiller ya. Jangan lupa ditambahkan susu segar untuk cadangan makanannya selama istirahat di kulkas. Kalau istirahatnya misalkan 1 hari, berarti ditambahkan susu segar dengan jumlah yang sama dengan grain. Kalau untuk 2 hari, berarti 2 kali lipatnya dari grain ya, ditambahkan susu segarnya. Kalau istirahatnya 3 hari, berarti ditambahkan susu segarnya sebanyak 3 kali lipat dari jumlah grain. Kemudian susu kefir yang sudah disaring, nah itu sudah bisa dikonsumsi ya. Atau kalau mau disimpan, belum mau dikonsumsi habis, silakan simpan di kulkas, itu bisa tahan 2 bulan dalam kondisi tertutup rapat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkan whey yang banyak? Jadi kalau dengan cara seperti tadi kan, fermentasikan 24 jam, tutup rapat, nanti tinggal saring, itu sudah jadi susu kefir yang terbuat dari susu UHT. Hanya masalahnya kalau misalkan kita ingin mendapatkan whey atau kefir whey yang banyak, bagaimana caranya? Nah, kalau kita mau mendapatkan kefir whey yang banyak dari pembuatan kefir susu UHT ini, setelah 24 jam dan disaring itu ya, kita jangan dulu simpan di kulkas. Jadi susu kefir yang sudah jadi itu, yang dari susu UHT, jangan langsung disimpan di dalam kulkas. Caranya begini, jadi susu kefir yang sudah jadi itu kita tutup rapat dan simpan lagi di suhu ruang selama 24 jam tanpa grain ya, karena grainnya sudah disaring kan, disimpan di dalam kulkas. Jadi susu kefir yang sudah jadi, yang terbuat dari susu UHT itu, tutup rapat lagi selama 24 jam di dalam toples di suhu ruang selama 24 jam. Nah, nanti setelah 24 jam atau mungkin sebelum 24 jam juga bisa kita amati ya, nanti akan turun whey ke bawah sekitar 50%. Jadi curd-nya akan naik di atas sekitar 50% yang berwarna putih itu, dan di bawahnya akan menjadi lapisan whey atau cairan bening. Nah, setelah timbul whey seperti itu, silakan boleh teman-teman tinggal diambil saja whey-nya. Jadi kalau fermentornya yang ada keran di bagian bawahnya, tinggal dibuka saja kerannya dan teman-teman sudah mendapatkan kefir whey. Dan yang di atas, yang di dalamnya itu berarti tinggal yang curd-nya saja, yang putih saja, sudah jadi kefir prima ya. Begitulah teman-teman, bagaimana kalau kita misalkan mau mendapatkan whey dari pembuatan kefir susu UHT ini ya. Caranya cukup dengan lakukan second fermentasi 24 jam di suhu ruang non grain ya, dan nanti akan didapatkanlah whey yang sangat banyak. Demikianlah teman-teman sekalian yang bisa Mamang sampaikan saat ini tentang cara membuat kefir susu sapi ya, yang mana susu sapi yang digunakannya saat ini yaitu susu sapi segar UHT ya. Jadi Mamang ulangi kembali ya, bahwa susu sapi segar itu yaitu susu sapi yang masih cair ya. Ada susu sapi segar murni, yaitu susu sapi yang dadakan perah langsung difermentasi. Ada juga susu sapi segar yang sudah dipasteurisasi, disebut juga susu sapi pasteurisasi. Dan ada yang disebut susu sapi segar UHT, yaitu susu sapi yang sudah dilakukan proses ultra high temperatur. Jadi ketiga-tiganya sama, disebut susu sapi segar ya. Nah, silakan teman-teman boleh menggunakan salah satu di antaranya. Kalau mau membuat kefir susu sapi, boleh menggunakan salah satunya dari yang ketiga barusan. Dan praktek kali ini atau yang Mamang sampaikan kali ini yaitu membuat kefir susu sapi segar, yang mana susu sapinya menggunakan susu sapi segar UHT. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan teman-teman bisa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.